Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digendra Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini saya akan merakit sebuah PC game, nggak PC gaming juga sebenarnya, PC yang bisa main game beberapa game saat ini. Nggak, tapi bukan game AAA ya. Yang budgetnya itu sekitar 0 rupiah. Ya saya nggak bohong karena ini PC itu bukan punya saya ya, jadi saya nggak ngeluarin budget sama sekali untuk merakit sebuah PC ini. Jadi ini PC sebenarnya punya saudara saya, punya Pak D saya, dan katanya PC-nya nggak jalan gitu kan. Dan setelah dicek di sana tuh, saya pikir ya kira-kira PSU-nya yang rusak ya, karena setelah kipasnya nyala bentar mati lagi gitu kan. Dan kira-kira rakitan PC kali ini tuh budgetnya kira-kira yaitu sekitar berapa mungkin ya, 1 juta kurang dikit ya, mungkin segitu ya. Oke, kita langsung saja ke perkenalan komponen-komponennya sama langsung saja ke proses perakitannya ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ke proses perkenalannya. Perkenalan komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan untuk merakit PC kali ini ya. Oke, yang pertama motherboard. Kita menggunakan motherboard dari Asus motor. Oke teman-teman, kita akan menggunakan motherboard dari Asus, yaitu Asus P5G41, Asus Socket 775, chipsetnya G41 yang sudah support DDR3. Dan untuk CPU-nya kita menggunakan ya dari Intel tentunya, karena motherboardnya Intel, yaitu Intel Pentium E5700, speednya 3 GHz, 2 core 2 thread. Lalu selanjutnya adalah RAM-nya kita menggunakan dari apa ini mereknya? Dari Diem sama Apogee 2x2 GB DDR3 1333 MHz. Tapi kebacanya mungkin di sini bakal 800 MHz ya, karena ini supportnya 800 sama 1066 kalau nggak salah. Bisa sebenarnya support 1333 MHz tapi harus di overclock. Lalu untuk GPU ya, karena GPU-nya punya Pak D ternyata rusak ya. Ini adalah Asus, dari Asus juga, Asus Radeon HD 4 apa ini? Radeon HD 5450, tapi karena pas saya coba ternyata GPU-nya itu artefak ya, si layarnya jadi glitch banyak glitchnya, jadi kita pakai yang saya dulu saja satu-satunya, yaitu Pixelview GT 630 2GB DDR3 128 bit. Bakal bottleneck nggak kira-kira ya, kita coba saja lihat nanti ya. Untuk hard disk di sini saya menggunakan, untuk sistemnya saya menggunakan dari Maxtor, yaitu 80 GB ya, 7200 RPM. Dan untuk gamesnya ya, ini saya punya hard disk pribadi. Saya pakai yang pribadi yaitu Seagate, kapasitasnya 1 TB. Dan untuk cooling CPU-nya kita menggunakan dari Intel ya. Oke, komponen-komponen ini merupakan komponen yang saya pakai untuk rakitan PC kali ini ya. Tapi untuk kalian tuh saya punya saran sendiri ya, jangan pakai komponen-komponen yang dari saya ini. Nanti akan saya taruh ya di akhir video ya. Karena ini budgetnya terlalu over price ya. Karena kalian bisa meminimalisir lagi budget kalian ya, jika kalian tidak memilih komponen yang saya pakai ini. Oke, kita langsung saja ke proses perakitannya. Yang pertama kita lakukan yaitu masukin CPU-nya ke dalam CPU socket tentunya. Kita langsung saja ke RAM dulu aja, males CPU-nya tuh. CPU cooler-nya tuh males. Kita ke yang paling satisfying ini. Oke, kita langsung saja masukin termalnya. Pakai yang mana? Bagusan yang ini, cuman saya males kotor tangannya, pakai ini aja udah cukup ya. Ada banyak aja ya. Mau X, mau plus, mau gambar senyum, mau cuman 1 titik juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya kebiasaan gini ya wis. CPU cooler fan si itunya di sini, jadi kita pasang saja ini di sini. Dan ini yang paling saya benci, masang CPU coolernya Intel gitu kan. Kenapa? Karena bentuknya itu nggak pakai baut ya. Karena nggak pakai baut tuh rawan banget patah kalau yang belum berpengalaman kayak saya gitu kan. Kenapa Vega dulu Jova? Nanti aja ini mah.
Oke, maaf teman-teman, saya lupa baru nyadar ya, PSU-nya saya pakai PSU build up 300 watt dan ini 300 watt pure ya. Jangan salah, ini pure loh guys, pure itu. Kalau teman-teman nanya itu motherboard apa di depannya saya pajang, itu motherboard G31 ya dari Gigabyte. Ini saya beli 20 ribuan dan katanya no display, dan saya coba beneran no display bangsa. Nanti kita akan coba benerin. Oke, kita langsung saja masukin ke apa, test bench casing telanjang gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke proses yang paling menyebalkan dari setiap perakitan sebuah PC, yaitu pemasangan kabel-kabel dan front panel ya. Oke, males ya gua. Gimana ini? Oke, saya males ngebaut, jadi kayak saya kasih ini aja ujung, jangan ujung banget nih karena nggak nyampe front panelnya. Itu kocak ini yang buat motherboard ini, yang buat casing sebenarnya. Oke, 24 udah, 20 plus 4 udah, sama kurang kenceng nggak enak kan. Nah, 20 plus 4 udah, kita pasang yang paling jauh dulu aja. Sebenarnya nanti juga nggak apa-apa sih, audio. Ini dia guys yang saya bilang nggak jelas. Front panelnya itu di sini gitu kan, di sini jauh ya, di sini. Sedangkan nih panjangnya cuma segini, mana nyampe gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus apa? Kita harus, ini casing sebenarnya ampas nih, tidak cocok. Oke teman-teman, kita udah masang ya yang namanya tadi, ya Allah, front panel, dan kita akan memasang motor please kabel SATA ya, buat masang harddisk tentunya. Masa masang CPU pakai kabel SATA gitu kan. Bentar Jova, satu hal yang saya lupa, yaitu GPU-nya kita belum lupa pasang. Mati dulu lah, biar nggak ada arus listrik. Kita akan coba nyalain sekarang juga. Kabel GPU nyala semua, di monitor nyala juga. No display anjay. Jadi gini teman-teman ya, saya baru nyadar kenapa no display. Karena terakhir saya pernah ngetes ya, terakhir dulu kapan ya, beberapa hari yang lalu ya, saya pernah ngetes motherboard ini dan saya setting BIOSnya buat pakai iGPU-nya dari motherboardnya. Saya panik gitu kan, tadi kenapa GPU saya no display gitu kan. Dan ini gimana cara ngatasinnya gitu, kalau misal GPU kalian tuh no display padahal bukan apa sih. Jadi kalian bisa langsung saja reset si mouse ya, atau kalian bisa pakai iGPU dulu, baru kalian masuk BIOS dan setting supaya display kalian tuh pakai yang PCI atau dari VGA card. Kita akan masuk BIOS dulu lewat sini. Kalian kita bisa udah display lagi sekarang. Kalau kalian nggak percaya gitu kan, ini tadi kalian bisa lihat di sini ya, advance apa ya, chipset kalau nggak salah, not bridge. Ini dia graphic adapternya, gue pakai yang dari iGPU, pakai IGD ya. Dan di sini saya bakal setting pakai yang PCI, PEG PCI kalau nggak salah. Lalu di sini yang iGPU-nya saya disable, kita F10 save, lalu kita matiin dulu bentar lagi. Nah, kita sudah nyolok ke GPU saya yang pakai dengan 30 dan apakah display? Tentu saja display ya kan. Bentar, saya baru ingat. Ini booting pakai HDD yang mana?
Nggak lucu kalau misal Windows saya yang dari yang ada di satu lagi korup gitu kan, saya masih install ulang lagi. Ini kucing nggak bisa diam sumpah. Oh, udah benar. Dan kita akan langsung booting. Oke teman-teman, kita udah beres ya rakit PC telanjang ya. Ya, kita akan langsung saja ke tes benchmark dan saya lupa ngetes suhunya tadi, suhunya udah bener belum ya. Kita langsung saja ke tes benchmark sintetis dan games dan lain-lainnya. Oke, untuk benchmark pertama ya ada Cinebench R15. Untuk skor OpenGL GPU-nya ada pada 32,51 fps. Skor multicore-nya untuk CPU-nya 145 dan single core-nya ada pada 78. Kita akan highlight saja yang ini. Untuk suhu maksimum CPU-nya saat tadi load Cinebench R15 ya, ada pada 75 derajat Celcius ya. Dan untuk minimum suhunya ya ada pada 36-31 derajat Celcius ya. Dan untuk GPU saya sendiri suhu maksimumnya ada pada 60 derajat Celcius ya. Dan kalau lagi idle 36 derajat, untuk CPU-nya lagi idle 40 derajat ya. Oke, untuk game yang pertama yaitu adalah game Genshin Impact yang lagi ramai sekarang ya. Untuk settingannya di sini saya pakai settingan bisa lihat aja langsung di sini deh. Nggak rata kiri ya, kita di rendah semuanya, rendah. Untuk resolusi rendernya di 1.0 ini menurut saya udah paling pas gitu, nggak terlalu burik. Dan bayangannya rendah, visualnya rendah tapi tidak terendah juga. Anti aliasingnya di TAA, refleksinya mati, kabut mati, motion blur bisa di tinggi atau di rendah karena nggak ngaruh ke performance. Subsurface scattering sama anisotropic nggak dinyalain ya. Oke, resolusi 720p, dapat average FPS bisa kalian lihat 23, 24 ya, kayak nonton film lah. Untuk CPU-nya agak tinggi ya, 90%, dan menurut saya ini CPU sebenarnya bisa diganti ke Core 2 Duo dan bisa lebih baik dari ini. Dan sebenarnya kalau kalian bisa mau rata 30 fps gitu, kita coba battle dulu aja deh. Drop sampai belasan ya karena CPU-nya ini yang jadi masalah, bukan GPU-nya. Dia bikin drop karena GPU-nya. Dan sebenarnya kalau kalian mau lebih lebih average lagi di 30 fps gitu, kalian bisa turunin ininya ke 0.8 ya. Tapi agak burik dan saya kurang suka. Untuk battle-nya ya di sini GPU sebenarnya untuk rata 30 bisa, cuman yang jadi masalah adalah CPU-nya. Di sini CPU-nya bottleneck ya untuk game ini. Di skenario seperti ini. Ada air anjay. Tuh, tentu 20 kalau misal nggak battle 30. Cuma saat ini GPU-nya langsung naik ya. Saya sarankan untuk kalian mau pilih motherboard yang sama saya gitu, pilihlah CPU yang minimal Core 2 Duo 7500 ya, atau kalian mau kalau ada budget lebih bisa pilih Core 2 Quad. Untuk game selanjutnya ada Battlefield Bad Company 2. Untuk settingannya di sini pakai low plus medium ya. Low plus medium 1 kali MSA, aliasingnya naikin jadi 2 deh. Anisotropicnya 1, phasingnya matiin, resolusi 1080x768. Kita langsung saja. Ini memang masalah, ini dari PC ini memang masalah utamanya ada pada CPU-nya. Di sini CPU-nya bottleneck ya. Oke, untuk game di dalam in-game-nya teman-teman bisa lihat CPU-nya 100 terus ya. Dan GPU-nya 98 ya. GPU sebenarnya udah bisa 40 fps, 50 60-an. Cuman yang jadi masalah adalah CPU-nya. Di sini rendernya lama banget ya. Kita tunggu saja. Kalau misal kita pas nembak gimana nih? Ya, begitulah. CPU-nya 100 terus tapi masih bisa dimainkan ya. Mungkin ini pas lagi render saja, sama lagi sini lagi berat. Mungkin kalau sini nggak terlalu berat kayak gini bisa turun ya CPU usage-nya. Oke, selanjutnya untuk game Just Cause 2 ya, ini settingannya ada pada high dan high, medium, very high ya, pokoknya campur ya. Kita langsung saja, kita akan langsung coba.
Untuk average FPS nya ada pada 24 ya, tapi kalian bisa dapat grafis yang lumayan, dan ini bukan game yang kompetitif. Jadi kalau kalian mau lebih enak lagi gitu FPS nya, kalian bisa mundurin mungkin ke ke medium ya, dapat rata-rata 35-34, dan kalau kalian rata kiri pasti bisa dapat 60 fps. Kita coba rata kiri dan kita lihat grafisnya seperti apa. 60, 75, 73 fps ya, not bad, cuman nggak ada bayangannya, nggak enak sih sebenarnya. Ngedrop ke bawah 50, kayak ke bawah 60. Untuk game selanjutnya ada Need for Speed Most Wanted 2012 ya. Untuk settingannya di sini ya campur ya. Ada medium plus high. Resolusinya 1280x768. Rata-rata FPS-nya 20 ya. Tapi ini GPU usage-nya nggak nyampe 100%, mungkin ya karena ada MSI Afterburner ini, jadinya ya performanya berkurang. Jadi ya kalau misal mungkin nggak pakai MSI Afterburner bisa rata 30 fps. Untuk scene ringan dapat 30 fps rata. Oh tadi mungkin ternyata GPU tidak mampu render ya. Jadi di rata-rata fps nya 30 fps kalau misal tadi settingannya kenapa ini anjir? Oh game rusak nih. Nah, pokoknya rata-rata settingannya rata-rata fps nya dapat 30 ya. Ini karena game rusak ya, saya jadi nggak bisa ngetes lebih lanjut. Game selanjutnya ada RAF ya. Settingannya rata kiri, semua efek mati ya. Resolusi ya full 1280x768. Rata-rata fps nya ada pada 45, 43, 44, 40-an fps. Udah yuk. Dan di sini untuk CPU-nya normal ya. Tapi teman-teman perlu diingat ya, di sini CPU untuk main game saja, dan kalian pasti kalau main game misal sama temen gitu kan, pastinya pakai Discord, dan itu perlu diperhitungkan lagi ya. Karena Discord itu makan CPU usage yang lumayan. Game selanjutnya ada Left 4 Dead 2, settingannya resolusinya 1280x768, efeknya medium, dan kita langsung saja tes di map yang paling ringan dulu ya. Ini kita kok ngelok di 60 ya, bentar. Nah, FPS-nya kita nyentuh sampai 126 FPS untuk yang map paling ringan ya. Kita coba kalau misalnya lagi nembak zombie gitu. Ini GPU sebenarnya mampu, ini GPU sampai mungkin di high-nya. Cuman teman-teman bisa lihat CPU usage-nya tinggi sekali, dan ini tentu saya bikin stuttering. Ya mungkin untuk map ringan kayak gini dapat nyentuh 100 ya, tapi kalau untuk map berat gitu mungkin nyentuhnya cuman sampai 50, rata-rata sampai 70 gitu di settingan medium. Tapi kalau kita coba di high gitu kan, kita coba di high ya. Kita coba di rata kanan ya, settingan rata kanan. Ini kita rata kanan dapat 74-73 fps, dan di sini GPU-nya terlihat drop sampai 40-an. Itu karena CPU-nya lagi-lagi karena CPU-nya bottleneck di sini. Ini mungkin bisa rata 60 fps di map ringan ya untuk GPU-nya. Tapi untuk CPU-nya di sini tidak mampu untuk merender di rata kanan ini dengan rata 60 fps. Aduh boomer, malah gua tembak. Oke teman-teman, mohon maaf karena CSGO saya tuh error gitu kan, harus install ulang CSGO-nya. Saya jadi nggak bisa langsung ngetes CSGO-nya ini. Dan sama kayak GTA 4 juga ternyata karena beda Windows beda user gitu kan, beda Windows beda user, otomatis tidak bisa dijalankan. Untuk GTA 5 saya nggak punya ya, nggak klaim waktu itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk benchmark dari GPU-nya. Saya masukkan cuplikan pada video ini.
Oke teman-teman, kita langsung saja ke kesimpulannya. Jadi apakah PC ini worth it untuk dibeli atau dirakit gitu kan? Jadi menurut saya ini PC beberapa komponennya tidak worth it untuk dibeli. Mengapa? Karena misal contoh ya, untuk motherboard G41 ini saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena agak sayang aja kita pilih DDR3 tapi masih LGA 775 yang sangat jadul. Dan mengapa saya bilang begitu? Karena ada yang lebih worth it dari itu. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Ya pokoknya saya sudah menjelaskan hal tersebut di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di sini ya nanti. Ya di sini nanti kalian bisa cek. Dan yang kedua yang tidak worth it adalah CPU-nya. Ini harga CPU-nya adalah sekitar 15.000 sampai 20.000. Dan di harga segitu kalian bisa dapat Core 2 Duo E7500. Dan yang menurut saya yang komponen yang worth it untuk dibeli adalah pertama adalah RAM-nya DDR3 2GB ini harganya hanya 50.000 ya. Dan ini harganya sama kayak DDR2 2GB ya. Jadi kalian nggak rugi beli DDR3 2GB ini karena harganya murah dan DDR3 ini masa pakainya panjang gitu dari Intel LGA 775 sampai Intel generasi ke-6. Kalau nggak salah ada yang masih DDR3. Ini panjang banget pokoknya. Jadi kalian boleh invest DDR3 RAM ini karena masih bisa dipakai untuk jangka panjangnya. Lalu yang kedua adalah GPU-nya. Ini GPU GT630 ini menurut saya GPU yang bisa dibilang jagonya 30 FPS ya, karena setelah kita tes tadi untuk game-game terkini misal kayak Genshin Impact itu masih bisa jalan di 30 FPS ya dengan settingan yang nggak terlalu rata kiri. Tapi tentu saja GPU ini menurut saya cocoknya dibeli dengan harga sekitar 500 sampai 600 ribuan. Sebenarnya ada ya harga segitu dapat GTX 550 Ti atau GTX 450 dan performanya di atas GT 630 ini. Namun ya GPU tersebut tuh butuh yang namanya pin power ya. Pin power dan kita butuh PSU yang bagus juga, jangan PSU abal-abal tentunya. Dan yang terakhir yaitu PSU-nya, yaitu PSU pure merek power up yang saya pakai ini 300 watt ini beneran pure. Dan kenapa saya bilang worth it? Karena 300 watt itu bisa kalian pakai jangka panjang dengan catatan ya GPU kalian tuh yang nggak butuh pin power, pertama itu. Dan yang kedua yaitu PSU build up itu sudah pasti pure ya, dibandingkan dengan misal PSU Simbada, PSU yang abal-abal lah pokoknya. Yang misal 500 watt itu sebenarnya nggak pure, mungkin purenya hanya sekitar 270 watt dan itu sama sekali tidak awet untuk dipakai ya. Dan yang terakhir menurut saya ya, motherboard ini tidak worth it karena ya kalian nanya-nanya gitu kenapa motherboard ini tidak worth it untuk dibeli. Kalian bisa tonton video saya di sini, nanti saya masukin yaitu fullnya kenapa LGA 775 atau Core 2 series itu tidak dijadikan solusi rakitan PC Kirehore. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan ya. Jika kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika kalian ada saran atau request video boleh komen di bawah. Jika saya ada kesalahan boleh komen dan koreksi di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jofri Gentara Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus tapi nggak bisa minum.